Kalau iya, pas banget nih di podcast kali ini. Kita akan ngobrol bareng seseorang yang akan ngasih tips and trik cara belajar yang gak bikin pusing. Yuk kita kenalan. Halo semua, kenalin aku Yanita Vera. Hari ini aku akan ngasih tips and trik buat kalian semua supaya kalian tuh belajar gak merasa terbebani ataupun merasa males-malesan. Nah, Kak Vera gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku baik. Kalau Vera sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Kak Vera, sebelum masuk ke tips and triknya, boleh dong Kak cerita sedikit, Kakak lebih suka sistem kabut semalam apa tipe belajar yang dari awal semester? Aku itu awalnya tim SKS, sistem kebut semalam. Tapi ya dalam satu malam itu aku pelajarin banyak materi. Malah materinya tuh kadang ada yang lupa, jadi itu nggak efektif cara belajarnya. Selain itu, aku juga jadi kayak capek sendiri nih. Lalu aku itu ganti cara belajar aku ke yang namanya metode Pomodoro. Setelah aku ganti pakai metode itu, aku tuh jadi lebih enak belajarnya, lebih enjoy dan nggak capek sendiri. Menurut Kakak pribadi, belajar yang efektif itu kayak gimana sih Kak? Kalau menurut aku pribadi, belajar yang efektif itu belajar yang nggak cuma bikin kita hafal, tapi juga bikin kita paham dan ngerti. Lalu juga nggak bikin kita ngerasa terbebani atau tertekan waktu ngejalaninnya. Kenapa ya Kak? Kok banyak banget teman-teman yang merasa belajar itu beban, bahkan ada yang stres sendiri? Oh, kalau itu biasanya orangnya itu kayak terlalu memaksakan dirinya sendiri. Jadi kayak misalnya, aku harus bisa kayak gini, aku harus bisa dapat nilai segini. Sebenarnya kayak gitu tuh harusnya jangan dilakuin, karena bikin kita tuh ngerasa tertekan dan yang ada materinya itu buyar. Atau mungkin juga mereka belum nemuin metode belajar yang cocok di mereka. Kalau soal waktu, kapan sih Kak waktu yang pas buat belajar? Atau ada jam-jam yang ideal buat belajar? Kalau soal waktu, itu tergantung kenyamanan orang masing-masing. Karena ada orang yang lebih nyaman belajar di pagi hari, tapi ada juga yang lebih nyaman belajar di malam hari. Kalau dari yang aku baca, kebanyakan orang itu lebih nyaman belajar di pagi hari karena lebih efektif. Tempat itu ngaruh gak sih Kak? Atau Kakak ada rekomendasi tempat-tempat untuk belajar agar lebih maksimal? Kalau soal tempat belajar, usahain sebisa mungkin cari tempat yang nyaman buat kita, tapi nggak bikin kita ngantuk. Karena kan ada yang beberapa tempat yang bikin kita nyaman, saking nyamannya malah tidur. Jadi kalau saran dari aku, kakak bisa belajar di kafe, di kamar sendiri, atau bahkan di taman. Yang penting kalian itu ngerasa enjoy dan nyaman waktu belajar. Belajar bareng temen emang ngaruh ya Kak? Atau justru mending belajar sendirian aja biar lebih fokus? Kalau soal itu balik lagi kenyamanan orang masing-masing. Karena ada yang kalau belajar sama temen itu jadi ngobrol terus dan belajarnya jadi ditinggalin. Tapi ada juga loh yang kalau belajar sama temen jadi lebih masuk materinya karena bisa diskusi bareng, cari pertanyaan bareng dan lain-lain. Tapi kita juga bisa kombinasiin kedua metode itu. Jadi pertama kita pelajarin materinya sendiri. Nah kalau misalnya kita udah paham tapi kita nemu kesulitan, kita bisa diskusiin itu sama teman supaya kitanya lebih paham. Yang paling penting nih Kak, punya tips andalan gak buat ngurangin beban belajar? Oke, kalau tips dari aku, kalian bisa cobain yang namanya teknik Pomodoro, yang dimana 25 menit belajar dan 5 menit istirahat. Tapi sebisa mungkin waktu 5 menit istirahat itu kalian jangan pegang gadget, karena takutnya kalian kayak kegoda main media sosial, game, atau lain-lain. Selain itu, kalian juga bisa warnain catatan kalian atau tempelin stiker supaya kalian itu lebih enjoy waktu membacanya, lebih gak bosan dan lebih menarik catatannya. Mungkin tips dari aku itu aja sih Kak. Wah, banyak banget insight hari ini ya Kak Vera. Terakhir, boleh dong Kak kasih satu kalimat motivasi untuk para sobat Gensi yang lebih konsisten untuk belajar? Boleh dong. Buat teman-teman semua, belajar itu bukan soal kompetisi cepet-cepetan, tapi soal siapa yang konsisten dan bisa menikmati hasilnya. Wah, keren banget Kak Vera. Nah, itu dia obrolan kita bareng Kak Vera tentang cara belajar yang gak bikin pusing. Ingat ya teman-teman, belajar gak harus pusing, yang penting adalah konsisten. Terima kasih untuk para sobat Gensi yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai sini dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Bye-bye!